dukung bukti-bukti yang diperlukan bagi masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah. Namun kami dalam pasal 5 itu dijelaskan ada 6 pasal berjudul hamil duluan 240 siswa SMA di Jepara kompak meminta dispensasi nikah. Namun setelah dibaca isinya atau sama sekali tidak mencerminkan antara isi dengan judul, itu tidak nyambung. Makanya kami perlu melakukan pemberitaan seperti itu, bahwa kami membantah seolah-olah ada kata-kata berbondong-bondong itu mereka anak sekolah SMA yang kemudian mereka dianggap hamil, kemudian berbondong-bondong mengajukan dispensasi nikah di pengadilan agama. Padahal faktanya rentang waktu yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada perkara dispensasi nikah itu mulai bulan Januari sampai tanggal 24 Juli 2020 perkaranya ada 234. Jadi kalau misalnya memang masih akhir bulan Juli, memang bisa mungkin 240-an kurang lebih, bahkan mungkin lebih sedikit. Kemudian kalau dikatakan bahwa anak SMA ramai-ramai berbondong-bondong melakukan dispensasi nikah, itu juga penyesatan, kalimat seperti itu menyesatkan sekali. Dan kami juga sangat prihatin karena masyarakat sangat resah dengan adanya pemberitaan seperti itu. Makanya kami ingin mengklarifikasi dengan data-data yang kami sudah siapkan, bahwa sebetulnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dalam pasal 7 itu disebutkan bahwa usia perkawinan bagi perempuan yang asalnya 16 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 7 ayat 1 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 7 dinyatakan anak perempuan atau calon pengantin perempuan itu usianya atau umurnya sama 19 tahun. Sehingga rentang waktu 3 tahun itulah kemudian menimbulkan masa transisi yang asalnya dibolehkan menikah di usia 16 menjadi usia 19. Rentang waktu 3 tahun itu mengakibatkan banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah. Nah, lonjakan perkara itu sebagaimana yang dapat kami sampaikan sebagai bahan perbandingan 4 tahun terakhir. Tahun 2016 perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara itu ada 120 perkara. Kemudian pada tahun 2017 ada 113 perkara. Pada tahun 2018 ada 117 perkara yang masuk, dan kemudian pada tahun 2019 ada 188 perkara. Ini agak sedikit melonjak karena undang-undang itu mulai disahkan bulan Oktober tahun 2019. Jadi ada rentang waktu 3 bulan terakhir itu kemudian ada sedikit pelonjakan karena memang usia umur. Nah, pada tahun 2020 mulai Januari sampai bulan Juli tanggal 24
perkara yang masuk di kami semuanya berjumlah 236 perkara. Jadi mengalami pelonjakan yang cukup signifikan. Tetapi hal itu tidak hanya terjadi di Kabupaten Jepara. Di kabupaten lain itu pun malah justru bahkan ada yang sampai 2 kali lipat. Nah, itulah yang kemudian menjadi penyebab utama terjadinya lonjakan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama di seluruh Indonesia, tidak terkecuali pengadilan agama Jepara. Kemudian menjadi viral itu kan ada kata-kata yang menyatakan berbondong-bondong, itu seolah-olah mereka ramai-ramai mengajukan perkara itu ke pengadilan dalam waktu yang bersamaan. Itu yang salah besar. Faktanya, saya ulangi, faktanya itu terjadi mulai Januari sampai tanggal 24 Juli kemarin itu segitu jumlahnya 234. Kalau sampai akhir bulan Juli ini, nah 240-an memang ada betulnya. Kemudian data yang sempat kami klasifikasikan, pertama berdasarkan usia. Jadi tahun 2020 itu yang mengajukan perkara berdasarkan usia 14 tahun itu hanya ada 2 perkara. Sehingga kalau di persentase hanya 0,85%. Kemudian usia 15 tahun ada 18 perkara atau 7,63%. Usia 16 tahun ada 35 perkara, yaitu 14,83%. Nah, usia 17 tahun ada 73 perkara, sekitar 30,93%. Dan usia 18 tahun ada 108 perkara, jadi ada 45,76%. Inilah yang kemudian menjadi viral, seolah-olah usia 16, 17 dan 18 tahun itu dipersepsikan oleh oknum wartawan, mohon maaf saya harus sebutkan seperti itu dipersepsikan sebagai anak yang dalam usia pendidikan setingkat SMA. Padahal kami sama sekali tidak menyebut SMA atau SMK, tetapi penyebut umur. Ketika ibu panitera kami memberikan penjelasan terhadap wartawan yang sedang menanyakan perkara itu, diberikanlah data usia, bukan nama sekolah, seperti itu. Hal lain lagi yang mungkin perlu kami jelaskan adalah bahwa yang mengajukan dispensasi nikah berdasarkan pendidikan, karena ijazah salah satu alat bukti berdasarkan ijazah yang masuk di berkas yang ada itu dapat kami jelaskan. Yang berijazah SD yang sedang mengajukan dispensasi pada saat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jepara ada 53 perkara. Anak SMP 139 perkara. Itu lebih banyak. Sedangkan anak SMA 40 perkara saja. Jadi tidak berbanding lurus antara umur dengan pendidikan mereka. Itu yang perlu digarisbawahi. Sedangkan perkara yang lain-lain hanya 4 perkara saja, sehingga semuanya berjumlah 236 perkara. Kalau misalnya ditolak, anak yang misalnya sudah hamil misalnya kan, anak yang sudah hamil itu terus mereka kan suci, anak itu kan tidak bersalah. Status hukumnya nanti seperti apa kalau orang tuanya di luar nikah? Itu dilema seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia tidak dapat izin dari pengadilan, mereka akan nikah secara liar, secara siri. Itu toh pada akhirnya juga akan kembali ke pengadilan agama pada saatnya nanti untuk tidak disahkan.
Nah itu poin-poin penting seperti itu yang menjadi perhatian kami untuk dipertimbangkan dalam membuat penetapan. Mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi dari Pengadilan Agama Jepara ini bisa meredakan atau setidak-tidaknya agar berita yang sedang viral itu tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak lagi merasa resah. Dan yang terpenting dari itu, sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat publik, sebagai pemangku kebijakan, itu hendaknya mereka melakukan introspeksi. Ada apa? Apa ada yang salah dengan adanya aturan hukum seperti ini? Kami di Pengadilan Agama itu kan hanya sebagai pelaksana undang-undang. Si pengambil kebijakan kan itu di atas, sehingga kami tidak dalam posisi menyalahkan aturan itu atau mempermasalahkan aturan itu. Posisi kami hanya melaksanakan aturan yang sudah diundangkan. Itu saja, selesai, titik. Dan kami tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk, karena memang tupoksi kami seperti itu. Memeriksa, menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang masuk ke pengadilan. Mungkin barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Di Jepara itu relatif agak kecil sebetulnya. Di lain tempat aja ada yang 260 saat ini, hari ini, detik ini yang kemarin itu. Kemudian yang lainnya yang dapat kami sampaikan sebetulnya bahwa kami sebetulnya kurang nyaman kalau menyebutkan berapa yang hamil, karena memang itu yang lagi viral. Tetapi karena ini terkait dengan asas keterbukaan informasi, ya, harus kami sampaikan bahwa dari 236 perkara saat ini yang masuk di Kabupaten Jepara, yang hamil itu 52,12%. Artinya kan hanya 50% lebih sedikit. Tidak kemudian dianggap 100%, tidak. Yang tidak hamil hanya 47,88%. Itu. Faktornya salah satu itu. Faktor lagi yang lain adalah karena memang keinginan orang tua. Keinginan orang tua. Itu yang juga menjadi salah satu ironi bagi kami, bahwa anak yang notabene masih belum cukup umur kemudian oleh orang tuanya segera mau dinikahkan. Tetapi ketika kami tanya anak yang bersangkutan itu, sama sekali mereka tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, di sini yang uniknya, orang tua mau, anak juga mau. Jadi unsur keterpaksaannya tidak ada di situ. Jadi barangkali itu yang dapat kami jawab. Mungkin ada yang lain?